Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kesehatan dan kebaikan. Untuk pembelajaran pertemuan SKI pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Silakan dibuka LKS-nya. Materi yang pertama, kita akan mengenal siapa sih Umar bin Khattab itu. Khalifah Umar bin Khattab, nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir pada tahun 584 Masehi, atau sama juga 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Khattab bin Nufail. Dari ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Sebelum masuk Islam, Khalifah Umar bin Khattab ini sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa yang biasa terjadi di kalangan bangsa Arab. Nah, beliau juga terkenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, penyantun, argumentasinya kokoh, dan gigih mempertahankan segala sesuatu yang menjadi tradisi suku Quraisy berupa ritual peribadatan dan sistem sosial. Sehingga ketika awal-awal dakwah Rasulullah, Khalifah Umar bin Khattab ini termasuk yang paling menentang dakwah Rasulullah. Sampai kemudian Nabi Muhammad pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling Engkau cintai dari kedua orang ini," yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, nah, jadi beberapa ilmuwan mengatakan salah satu penyebab Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam adalah terkabulnya doa Rasulullah. Dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka dakwah Islam semakin kuat. Dakwah yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lambat laun kemudian dilakukan secara terang-terangan. Ada satu kisah menarik, yaitu ketika umat muslim diperintahkan untuk hijrah ke Yatsrib. Ketika umat muslim melakukan perjalanan secara diam-diam karena takut mendapat serangan, maka Umar bin Khattab menyatakan secara terang-terangan bahwa ia akan hijrah dan berkata, "Barang siapa yang menginginkan ibunya kehilangan anaknya, temuilah aku di balik lembah ini." Lalu kemudian Umar pun berangkat hijrah tanpa ada yang membuntuti. Nah, selain itu, Umar bin Khattab mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Faruq, yang artinya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang sakit, dan sakit beliau semakin parah sehingga beliau mengumpulkan beberapa pemuka sahabat untuk membahas siapa sih khalifah berikutnya. Nah, kemudian para sahabat ini bermusyawarah. Namun dalam musyawarah itu tidak ada seorang pun yang bersedia dipilih. Kemudian pada akhirnya mereka mengembalikan sepenuhnya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf dan sahabat Utsman bin Affan dan beberapa sahabat-sahabat lainnya untuk dimintai pendapat tentang Umar bin Khattab. Dan akhirnya kemudian mereka sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat menjadi khalifah selanjutnya. Jadi demikianlah Khalifah Umar bin Khattab memimpin sejak hari Selasa tanggal 22 Jumadil Tsani 13 Hijriah atau pada tanggal 13 Agustus tahun 634 Masehi. Dan beliau memimpin selama 10 tahun 6 bulan. Pembahasan selanjutnya yaitu substansi dan strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Nah, kemudian Umar bin Khattab melakukan beberapa strategi kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Khalifah Umar bin Khattab ini mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.
Yang kedua adalah mengeluarkan undang-undang. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini mulai ditertibkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Nah, yang ketiga yaitu membentuk departemen. Beberapa departemen yang dibentuk adalah yaitu ada yang pertama jabatan kepolisian yang bertugas untuk melakukan keamanan dan ketertiban. Yang kedua ada sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga mendirikan pengadilan. Yang keempat departemen pekerjaan umum, dan yang terakhir adalah Baitul Mal. Yang ketiga itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab mulai ditertibkannya mata uang. Dan yang terakhir adalah penetapan kalender Hijriyah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriyah dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa demikian? Karena saat itu hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam. Periode dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah disebut periode Makkah, sedangkan periode dakwah setelah hijrah dikenal dengan periode Madinah. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah-hikmah atau pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.